Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Iis. Hari ini Kak Iis akan bercerita tentang nabi yang dikenal sebagai ayahanda para nabi. Adik-adik tahu siapa nabi yang dikenal sebagai ayahanda para nabi? Beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim memiliki banyak keturunan yang diangkat menjadi nabi dan rasul, sehingga beliau dikenal sebagai ayahanda para nabi. Adik-adik bisa menyebutkan siapa saja nabi yang dikenal sebagai siapa saja nabi yang diangkat sebagai rasul? Dari Bunda Sarah akan lahir Nabi Ishak alaihissalam. Putra Nabi Ishak juga menjadi nabi. Beliau adalah Nabi Yakub alaihissalam. Putra Nabi Yakub juga menjadi nabi. Beliau adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Dari keturunan Nabi Ishak juga ada yang menjadi nabi, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Dan dari keturunan Nabi Yakub yang lain juga ada yang menjadi nabi, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam. Sedangkan dari Bunda Hajar lahir Nabi Ismail alaihissalam, dan dari keturunan Nabi Ismail akan lahir Nabi Muhammad SAW. Memang banyak sekali ya nabi yang lahir dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang Kak Iis akan bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam saat masih muda. Cerita ini Kak Iis ambil dari buku 24 Nabi dan Rasul yang berjudul Ayahanda Para Nabi. Ibrahim mencari Tuhan. Ibrahim lahir di negeri Babilonia. Negeri ini amat makmur dan sejahtera. Sebagian penduduknya ada yang sebagai perajin atau pembuat patung. Patung itu dibuat dari batu, juga kayu. Hampir setiap rumah di negeri Babilonia itu memiliki patung. Ternyata patung itu dijadikan sebagai Tuhan. Patung itu disembah oleh mereka. Di negeri Babilonia ini dipimpin oleh raja yang haus kehormatan, raja yang sangat menginginkan kekuasaan. Dia adalah Raja Namrud. Suatu hari Raja Namrud bermimpi kekuasaan dan tahtanya akan terancam. Lalu apa yang dilakukan Raja Namrud, adik-adik? Raja Namrud memerintahkan prajuritnya untuk menghilangkan semua nyawa bayi laki-laki yang ada di negerinya. Kemudian Raja Namrud juga memerintahkan kaum laki-laki dipisahkan dari kaum perempuan selama 1 tahun. Rakyat Babilonia benar-benar sangat menderita. Tetapi Allah sungguh maha kuasa. Ada sepasang suami istri yang hendak memiliki bayi dan tidak diketahui oleh prajurit ataupun raja. Jadi, sejak awal kehamilannya tidak terlihat tanda-tanda hingga menjelang bayi itu lahir. Kemudian bayi itu lahir dan diberi nama Ibrahim. Ibrahim kecil tumbuh menjadi anak yang cerdas. Ibrahim juga tumbuh besar di lingkungan orang-orang yang menyembah patung. Tetapi Ibrahim sendiri tidak menyembah patung. Ibrahim tahu kalau patung itu hanya buatan manusia. Patung itu hanya terbuat dari batu atau kayu. Patung itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi patung itu tidak pantas untuk disembah. Setiap malam, setiap hari, Ibrahim selalu bertanya-tanya, siapakah yang menciptakan alam semesta ini? Saat malam hari tiba, Ibrahim melihat bintang.
Ibrahim berpikir, bintang itu pasti Tuhanku. Bintang itu bersinar sangat terang, menerangi malam, sehingga langit terlihat indah. Tetapi tiba-tiba bintang itu menghilang. Ibrahim kemudian berpikir lagi, bintang itu bukan Tuhanku. Lalu muncullah bulan. Bulan terlihat lebih terang. Ibrahim berpikir bulan itu Tuhanku. Tetapi menjelang pagi bulan itu pun menghilang. Ibrahim kembali kecewa lagi dan berpikir bulan itu bukan Tuhanku. Kemudian pagi datang dan matahari bersinar sangat terang. Ibrahim kembali berbinar-binar, matahari itu Tuhanku. Tapi setelah menjelang sore, menjelang malam hari, matahari terbenam dan matahari menghilang. Ibrahim kembali kecewa lagi, matahari bukan Tuhanku. Ibrahim berpikir Tuhan itu kekal, tidak bisa menghilang. Sedangkan bulan, bintang, matahari akan menghilang. Ibrahim tak pernah berputus asa mencari siapa Tuhan pencipta alam semesta. Hingga akhirnya Ibrahim pun memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari Ibrahim berkeinginan untuk melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keimanannya semakin bertambah. Maka Ibrahim berdoa, "Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan makhluk yang telah mati." Maka Allah pun berfirman, "Apakah engkau masih ragu?" Ibrahim kemudian menjawab, "Aku tidak ragu, tapi aku ingin melihatnya secara langsung agar aku semakin yakin dan semakin beriman." Kemudian Allah mengabulkan permintaan Nabi Ibrahim. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menangkap burung, kemudian memotongnya menjadi 4 bagian. Setiap bagian burung itu diletakkan di bukit-bukit yang berbeda dan jaraknya berjauhan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk memanggil burung itu. Subhanallah, ajaib sekali. Potongan burung-burung itu kemudian terbang menuju Nabi Ibrahim dan bersatu kembali membentuk burung yang sempurna. Dan akhirnya terbang mengepakkan sayapnya seperti burung yang hidup, benar-benar hidup. Dan Ibrahim pun tercengang. Ibrahim pun sangat takjub melihatnya. Hingga Ibrahim pun berteriak, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Ibrahim semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Sejak itu Nabi Ibrahim mulai berdakwah kepada masyarakatnya di Babilonia. Demikian ceritanya adik-adik. Lain kali kita jumpa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.